Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang 6 orang astronot yang sedang meneliti suatu makhluk hidup berukuran kecil yang berasal dari planet Mars. Tetapi seiring berjalannya waktu, makhluk itu semakin lama semakin membesar hingga akhirnya sebuah kecelakaan terjadi dan membuat makhluk itu berhasil keluar dari dalam laboratorium. Lalu apakah para astronot itu bisa menghentikan makhluk itu dan mencegahnya masuk ke bumi? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika 6 astronot yang terdiri dari David, Miranda, Rory, Sho, Hugh, dan kapten mereka yaitu Katrina sedang menjalankan sebuah misi khusus di dalam stasiun luar angkasa internasional. Dalam misi tersebut, mereka berenam harus menangkap sebuah kapsul hasil penelitian yang membawa sejumlah sampel tanah dari planet Mars. Setelah mereka berhasil menangkap kapsul itu, Hugh yang merupakan seorang ahli biologi mencoba meneliti sampel tersebut, dan ia pun berhasil menemukan sebuah mikroorganisme yang mirip dengan organisme di bumi. Ia lalu mencoba melakukan eksperimen agar dapat membuat makhluk mikroorganisme itu hidup, hingga akhirnya Hugh berhasil melakukannya. Mereka lalu melakukan siaran langsung dengan para bocah-bocah SD untuk memberitahukan bahwa mereka berhasil menemukan makhluk hidup lain yang berasal dari luar bumi, dan para bocah-bocah SD itu kemudian sepakat untuk memberikan nama pada makhluk itu dengan sebutan Kelvin. David dan para astronot lainnya pun sangat senang karena mereka berhasil menyelesaikan misi itu tanpa adanya kesalahan. Tak hanya itu, kesenangan mereka juga semakin bertambah ketika mereka tahu bahwa istri Sho telah melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Mereka lalu melanjutkan penelitian terhadap Kelvin, dan tampaknya makhluk itu tumbuh lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Hugh mengatakan bahwa Kelvin memiliki bentuk tubuh yang cukup menarik karena seluruh tubuhnya terdiri dari bagian otot, otak, dan syaraf yang bekerja secara bersamaan, sehingga makhluk itu dapat merasakan dan melihat sesuatu dengan menggunakan seluruh tubuhnya. Sayangnya ketika semua orang sedang beristirahat, Hugh malah asik bermain-main dengan Kelvin, dan tiba-tiba saja semua orang terkejut saat suara peringatan mulai berbunyi. Mendengar hal itu, Miranda dan Rory pun segera menuju ke ruang laboratorium dan berhasil mengatasi masalah tersebut. Tampaknya Hugh tak sengaja merusak pipa oksigen yang menyuplai oksigen ke dalam laboratorium, sehingga membuat Kelvin kehabisan oksigen dan mengalami hibernasi. Meski mereka telah membiarkannya selama beberapa hari, Kelvin tetap saja tak mau bangun, sehingga Hugh memutuskan untuk memberikannya sedikit kejutan dengan cara menyetrumnya. Meski telah disetrum beberapa kali, makhluk itu tetap saja tak mau bangun hingga akhirnya makhluk itu tiba-tiba saja terbangun dan langsung mencengkram tangan Hugh. Hugh berusaha melepaskan dirinya dari cengkraman Kelvin, tetapi makhluk itu justru mencengkram tangannya jauh lebih kuat dan berhasil mematahkan beberapa jarinya. Tak lama kemudian, Kelvin pun akhirnya mau melepaskan tangan Hugh ketika Hugh mulai kehilangan kesadarannya. Tak lama kemudian, Kelvin mencoba keluar dari sana, tetapi karena sarung tangannya sangat kuat, ia pun mengambil alat yang digunakan oleh Hugh sebelumnya dan menggunakan alat itu untuk merobek sarung tangannya hingga ia berhasil keluar. Kelvin kemudian masuk ke dalam kotak tempat tikus percobaan ini berada, dan ia pun langsung memakan tikus itu dengan sangat cepat. Melihat kejadian tersebut, Rory pun memutuskan untuk masuk ke dalam laboratorium dan menyelamatkan Hugh. Tetapi ketika mereka berdua hendak keluar, Kelvin berusaha mengejar mereka sehingga David terpaksa menutup pintunya tepat sebelum Rory berhasil keluar. Rory pun tak punya pilihan lain selain melawan Kelvin agar ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga ia mencoba membakar makhluk itu. Tetapi karena makhluk itu cukup cepat, Rory sempat kehilangan jejaknya hingga akhirnya Kelvin berhasil menyerang Rory dan masuk melalui mulutnya. Tanpa mereka sadari, pemanas yang sebelumnya dibawa oleh Rory tak sengaja melayang ke arah saluran udara, sehingga membuat sistem anti kebakarannya menyala.
Melihat hal itu, Cat dan Shaw pun bergegas menuju ke ruangan kontrol untuk menutup seluruh saluran udara itu agar Kelvin tak bisa keluar dari laboratorium. Tetapi sayangnya mereka sedikit terlambat dalam menangani hal itu, sehingga Kelvin pun berhasil keluar melalui salah satu saluran udara yang masih terbuka. Karena mereka tak bisa melacak keberadaan Kelvin, Cat pun mencoba menghubungi pusat kendali yang ada di bumi untuk melakukan pembasmian terhadap makhluk itu. Karena sepertinya makhluk itu jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Tetapi sayangnya sebelum Cat berhasil menyelesaikan laporannya, alat komunikasi yang mereka gunakan tiba-tiba saja terputus karena pemancar yang digunakan untuk mengirim informasi ke bumi mengalami kerusakan. Cat pun harus melakukan perbaikan terhadap pemancar itu sendirian, karena selain Rory, hanya dialah satu-satunya orang yang memiliki keahlian untuk melakukan hal tersebut. Lalu setelah Cat mempersiapkan pakaian astronotnya, ia pun segera meluncur ke tempat alat pemancar itu dan ternyata di sana terdapat beberapa komponen yang telah hangus karena terlalu panas. Cat mengira bahwa ada sesuatu yang telah menyumbat saluran pendinginnya, sehingga ketika Cat mencoba mengecek saluran pendingin itu, tiba-tiba saja Kelvin muncul dari dalam sana dan langsung mencengkram kaki Cat. Untungnya baju astronot itu cukup tebal sehingga makhluk itu tak bisa menembusnya begitu saja. Perlahan-lahan Cat berusaha pergi ke ruang hampa udara yang ada di dalam stasiun tersebut, tetapi tampaknya Kelvin telah merusak alat pendingin yang ada di baju Cat, sehingga membuat sejumlah air mulai mengalir ke atas. Menyadari bahwa ia tak punya banyak waktu untuk mencapai ruang hampa tersebut, Cat pun terpaksa melompat dari satu sisi ke sisi yang lain, hingga akhirnya ia berhasil mencapai pintu ruang hampa tersebut. Di sana David berusaha membantu Cat untuk membukakan pintunya, namun karena air yang ada di helm Cat sudah terlalu banyak, ia pun tak bisa menahan nafasnya lebih lama lagi dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mereka tahu bahwa Kelvin tak bisa hidup tanpa adanya oksigen, Shaw dan Hugh berusaha mencegah makhluk itu masuk ke dalam stasiun dengan cara menyalakan daya pendorongnya setiap kali makhluk itu masuk ke dalam saluran pendorong. Tetapi sayangnya bahan bakar tenaga pendorong yang mereka miliki semakin lama semakin menipis. Selain itu, karena mereka terus-terusan menggunakan tenaga pendorong, mereka pun mulai tertarik oleh gravitasi bumi, sehingga Shaw memutuskan untuk mendorong stasiun itu keluar dari sana. Meski mereka tahu bahwa makhluk itu akan masuk ke dalam stasiun lagi, Shaw terpaksa membiarkan hal itu karena bagaimanapun caranya, mereka harus menghentikan Kelvin agar ia tak masuk ke dalam bumi. Di tengah kepanikan itu, Hugh mengusulkan mereka untuk mengosongkan seluruh oksigen yang ada di dalam stasiun, agar makhluk itu kehabisan oksigen dan mengalami hibernasi seperti yang pernah terjadi di lab sebelumnya. Tanpa berlama-lama mereka pun segera berpencar untuk menutup seluruh lubang dan mengunci semua pintu yang ada di stasiun tersebut. Saat Hugh dan Shaw berada di sebuah ruangan, Hugh sempat melihat sesuatu yang bergerak di dekat sana, tetapi entah mengapa ia justru hanya diam saja dan tak mengatakan hal itu pada teman-temannya. Lalu setelah mereka selesai menutup semua pintu, mereka pun berkumpul di salah satu ruangan yang sudah tertutup rapat dan mereka harus menunggu selama 4 jam hingga seluruh oksigen yang ada di dalam stasiun terkuras habis. Di sana mereka semua saling menceritakan kenangan masa lalu saat masih di bumi sebelum mereka pergi menjalankan misi di luar angkasa. Tetapi saat mereka sedang asik mengobrol, entah mengapa tiba-tiba Hugh mulai terlihat lemas dan kehilangan kesadarannya. Melihat hal itu, mereka bertiga berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan nyawa Hugh. Namun saat Miranda hendak memeriksa kaki Hugh, mereka semua sangat terkejut karena ternyata selama ini Kelvin bersembunyi di dalam sana dan memakan seluruh kaki kanan Hugh. Makhluk itu pun mencoba mengejar mereka bertiga hingga akhirnya Shaw terpisah dan berlindung di dalam sebuah pot yang biasa mereka gunakan untuk tidur. Dengan kepintarannya, Kelvin berusaha membuka pot tersebut, tetapi karena kaca itu terlalu kuat, ia pun akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan Shaw. Di saat yang bersamaan, Miranda dan David berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke ruangan awal
dan mencoba menyelamatkan Hugh. Tetapi sayangnya ia telah kehabisan banyak darah dan pada akhirnya ia pun juga meninggal dunia. Dengan perasaan yang sangat amburadul, mereka berdua merasa sangat bersalah karena telah mengambil resiko untuk meneliti makhluk dari Mars tersebut. Namun karena mereka punya tanggung jawab yang sangat besar untuk kehidupan manusia di bumi, mereka pun memutuskan untuk memakai tubuh Hugh sebagai umpan agar mereka bisa menjebak makhluk tersebut. Lalu ketika Kelvin datang dan hendak memakan tubuh Hugh, David dan Miranda segera mengunci seluruh pintunya dan mereka pun mulai mengosongkan oksigen yang ada di dalam ruangan tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja pesawat bantuan dari bumi datang, yang mana pesawat itu akan masuk menuju tempat di mana Kelvin berada. Melihat hal itu, David berencana untuk menolong orang-orang tersebut, tetapi Miranda justru mencegahnya melakukan hal itu karena ternyata pesawat yang datang dari bumi bukanlah untuk membantu mereka, melainkan itu adalah protokol keamanan level 3 yang dikirimkan jika keamanan level 1 dan level 2 berhasil ditembus. Miranda menjelaskan bahwa keamanan level 1 adalah kotaknya, lalu keamanan level 2 adalah laboratoriumnya, dan keamanan level 3 adalah stasiunnya. Yang mana jika keamanan level 2 berhasil ditembus, maka pesawat itu akan dikirimkan untuk membawa stasiun menjauh dari bumi. Mereka berdua tak bisa melakukan apapun tentang hal itu, karena hanya itulah satu-satunya jalan terbaik untuk mencegah Kelvin agar ia tak memasuki bumi. Sayangnya karena Shaw tak tahu tentang protokol keamanan itu, ia pun mengira bahwa bantuan dari bumi telah datang untuk menjemputnya dan ia pun membuka pintu ruangan tempat di mana Kelvin berada. Mengetahui hal itu, David dan Miranda segera pergi ke sana untuk menghentikan Shaw, tetapi tampaknya mereka berdua terlambat karena saat ini Kelvin telah mencabik-cabik seluruh orang yang ada di dalam pesawat tersebut. Kejadian itu membuat alat pengunci pesawatnya rusak dan menyedot seluruh benda yang ada di dalam sana. Miranda berusaha menyelamatkan Shaw, tetapi karena makhluk itu berhasil menangkapnya, Shaw pun terpaksa mengorbankan dirinya sendiri agar Miranda dan David bisa keluar dari tempat itu. Karena alat penguncinya telah rusak, pesawat pendorong itu pun akhirnya terbang tak terarah dan menabrak sebagian dari stasiun tersebut, sehingga membuat stasiunnya masuk ke dalam jangkauan gravitasi bumi. Perlahan-lahan suhu di dalam stasiun pun mulai menurun karena kerusakan telah terjadi di mana-mana. Sambil menunggu kematian mereka, David pun menceritakan tentang ayahnya yang dulu sering membacakan sebuah buku cerita ketika ia masih kecil. Selain itu, Miranda juga menceritakan tentang masa kecilnya ketika ia selalu bertanya pada ayahnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa. Mereka berdua berharap jika masih diberikan kesempatan lain, mereka ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Tak lama setelah itu, David memiliki ide lain untuk membawa Kelvin menjauh dari bumi dengan cara memasukkannya ke dalam kapsul penyelamat. Meski kapsul itu telah dirancang khusus untuk membawa penumpangnya kembali menuju bumi, tetapi jika ia bisa memegang kendalinya dan mengarahkannya keluar angkasa, maka ia bisa membawa Kelvin menjauh dari bumi. Awalnya Miranda tak setuju jika David pergi memancing makhluk itu sendirian, namun karena kapsulnya hanya bisa ditumpangi oleh satu orang, David pun menyuruh Miranda untuk naik ke kapsul yang lain agar ia bisa kembali ke bumi dan melaporkan seluruh kejadian yang ada di stasiun tersebut. Setelah mereka saling mengucapkan kata perpisahan, David pun mencoba mencari keberadaan Kelvin dan saat ia menemukannya, David segera memancing makhluk itu dengan menggunakan lampu panas hingga akhirnya ia berhasil membawanya masuk ke dalam kapsul penyelamat. Di sisi lain, saat Miranda telah masuk ke dalam kapsul penyelamat, ia pun segera membuat sebuah rekaman black box karena ia tak tahu apakah dirinya bisa melewati atmosfer bumi tanpa kehilangan nyawanya. Di sana ia memperingatkan kepada seluruh umat manusia agar tidak bermain-main dengan makhluk Mars karena mereka memiliki kecerdasan dan daya tahan tubuh yang sangat tidak masuk akal.
Jika saja makhluk itu berhasil masuk ke bumi, maka umat manusia harus menggunakan segala cara untuk membunuhnya sebelum makhluk itu menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Sementara itu, David berusaha sekuat tenaga untuk memegang kendalinya agar ia bisa pergi menjauh. Tetapi tampaknya Kelvin tahu apa yang sedang dilakukan oleh David, sehingga ia pun mencoba memegangi tangannya dan langsung menyerangnya. Tak lama kemudian, salah satu kapsul itu mulai memasuki atmosfer bumi dan berhasil mendarat di laut. Beberapa nelayan yang ada di sana mencoba menghampiri kapsul itu, dan ketika mereka mencoba melihat ke dalam, ternyata orang yang ada di dalam kapsul itu adalah David, dan sepertinya Kelvin berhasil membuat kapsul milik David kembali menuju ke bumi. Di sisi lain, Miranda justru terbang keluar angkasa karena terdapat beberapa kerusakan pada kapsul miliknya, yang mana hal itu membuat dirinya tak bisa mengendalikan kapsul tersebut dan film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.